Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang kami hormati. Untuk video kali ini kami akan menyajikan beberapa contoh untuk MPLS pada kurikulum Merdeka pada tahun ini Bapak Ibu, tahun 2023, tahun 2024. Ini juga bisa dipakai untuk tahun-tahun yang akan datang. Ini berdasarkan program transisi PAUD SD, di mana nanti di PAUD dan SD untuk acara MPLS nanti diselenggarakan selama 2 minggu pertama. Jadi ini kami buat 12 kali pertemuan Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu cocok silahkan nanti boleh di-download Bapak Ibu, gratis Bapak Ibu. Tetapi mohon maaf nanti kami beri password Bapak Ibu di pojok kanan atas. Nanti ada angka dan huruf sampai 10 digit, nanti kami keluarkan satu-satu. Contohnya ini Bapak Ibu. Ini nanti digit yang pertama. Nah, berarti Bapak Ibu nanti kumpulkan sampai 10. Nanti setelah di-download di link deskripsi, nanti untuk passwordnya adalah 10 huruf dan angka yang kami sebutkan di pojok kanan atas ini. Ngoten nggih, mohon maaf Bapak Ibu, sengaja kami kasih password biar sama-sama enak. Nah, Bapak Ibu nanti dapat file gratis, kami juga dapat jam tayang dari Bapak Ibu sekalian. Oke, kita mulai saja Bapak Ibu. Untuk hari pertama tentu saja adalah pembukaan dan perkenalan. Biasa karena hari Senin nanti kita ada upacara pembukaan, di mana sebelum upacara nanti anak disambut dulu. Guru yang bertugas atau beberapa guru, banyak guru nanti menyambut siswa. Pastikan siswa nanti ketika menginjakkan kaki pertama di sekolah, di SD, di MI nanti mereka merasa disambut dengan hangat, supaya kesan pertama mereka langsung positif. Wah, ternyata guru saya lebih baik daripada guru saya di PAUD. Nah, jangan sampai anak nanti merasa takut, pertama sudah nyari kelasnya sendiri gitu kan. Tapi kalau disambut dengan guru yang ramah, yang hangat, yang murah senyum, nanti kan anak punya kesan positif. Nah, setelah anak kumpul, kalau waktunya masih sisa, nanti guru pendampingnya nanti berkenalan di sana. Ya, basa-basi memperkenalkan diri, ngelucu di sana, menyanyi bareng gitu kan. Kemudian setelah 7:30 nanti upacara pembukaan. Jangan lama-lama upacaranya Bapak Ibu, yang penting anak itu senang dulu. Nah, setelah upacara nanti tentu saja kepala sekolah memperkenalkan diri. Ya, ndak usah ceramah banyak. Yang penting nanti anak-anak seneng gitu kan. Kepala sekolah memperkenalkan diri, kalau cuacanya nyaman, rindang, nanti bisa dilanjutkan dengan perkenalan guru di lapangan gitu ya. Tapi kalau cuacanya pas panas, tidak nyaman, berarti nanti acara perkenalan guru bisa dialihkan di kelas supaya anak-anak nyaman. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, perkenalan guru ini dibuat yang menarik supaya sekali lagi anak itu punya kesan positif terhadap gurunya. Guru yang jago ngelucu nanti letakkan di sini. Guru yang jago sulap misalkan nanti bisa mempertunjukkan sulapnya di sini. Guru yang bisa mendongeng, bisa menyanyi, nanti bisa perkenalan. Tapi ingat durasi waktunya. Karena kita punya jadwal, jangan sampai nanti kebablasan sampai acara yang lainnya tidak dapat waktu. Kemudian nanti setelah istirahat sebentar, siswa saling memperkenalkan diri. Bisa diawali dengan nyanyi dulu, gitu Bapak Ibu ya. Untuk memperkenalkan diri tentu Bapak Ibu sudah punya tabungan banyak game nggih. Di sini kami berikan 3 ide Bapak Ibu, siapa tahu ada yang butuh, siapa tahu cocok. Yang pertama adalah game namanya Nama Unik. Berarti ketika siswa memperkenalkan diri, ya tentu saja MC-nya nanti sangat berpengaruh ya. MC kalau pintar ngelucu, pintar memainkan kata, itu nanti sangat menarik sekali. Nah, nama unik ini berarti siswa memperkenalkan namanya plus satu kata yang huruf awalnya sama dengan namanya. Misalkan, nama saya adalah Sarah. Nah, saya suka dengan sepatu misalkan. Nama saya Roni, saya orangnya ramah. Nah, misalkan. Nanti anak-anak bisa saling melucu di situ, gitu ya. Atau ide yang kedua, kejar balon. Anak yang mau memperkenalkan diri, ambil balon dulu. Nah, di mana di balon itu sudah kita tuliskan pertanyaan. Nah, nanti di apa namanya? Dipecah, kemudian nanti dibaca pertanyaan di situ. Setelah anak memperkenalkan diri, namanya, alamatnya, berasal dari PAUD mana, nanti tambah satu pertanyaan. Misalkan hobinya apa, film favoritnya apa, game favoritnya apa, cita-citanya apa, misalkan. Nah, nanti bisa ditanyakan di situ. Atau yang ketiga, nama dan gerakan. Ini memperkenalkan nama ditambah satu gerakan tambahan. Nanti ditirukan teman-temannya. Nah, gitu ya. Nama, terus alamat, asal PAUD, nanti terus tambah gerakan gitu saja. Atau bisa kalau lebih susah nanti bisa ditirukan sama sebelahnya dan dilanjutkan lagi sampai 3 kali atau 4 kali ya, gitu oke.
Teruskan lingkaran tersebut sampai semua siswa berpartisipasi. Tentunya kita memperhatikan waktu. Itu hari pertama adalah perkenalan. Kemudian hari kedua, supaya lebih akrab nanti perkenalan dalam kelompok. Nah, yang pertama ini setiap pagi kami beri alokasi waktu untuk doa dan pengkondisian Bapak Ibu. Nanti untuk hari kedua mungkin anak-anak bisa setelah nyanyi-nyanyi, setelah eh, pendamping nanti mengkondisikan, nanti bisa untuk kesepakatan kelas supaya anak-anak tahu terbiasa bahwa nanti ketika di SD itu tuh nanti ada kesepakatan kelas, aturan dibuat bareng-bareng, nanti disepakati bareng-bareng. Tentu saja karena baru kelas SD kelas 1 ya nanti kita beri kita bimbing dari awal, kita pancing-pancing, kita kasih contoh, setuju tidak gitu nanti. Yang penting buat kesepakatan kelas. Nanti setelah kesepakatan kelas setengah 8 anak-anak dibagi kelompok, supaya nanti lebih akrab. Nah, untuk pembagian kelompoknya ini juga ada beberapa contoh Bapak Ibu, nanti bisa dipilih. Misalkan di sini kita bagi kelompok gini, guru sudah memiliki gambaran nanti kelompoknya ada berapa, masing-masing kelompok jumlah anggotanya berapa. Kenapa? Karena nanti kita akan menyiapkan kertas kita tulisi nama hewan gitu ya, dimana anak nanti ngambil satu-satu. Nah setelah anak dapat kertas semuanya belum dibuka, nanti dibuka bareng-bareng, anak membuka terus anak menirukan bunyi hewan yang ada di kertasnya. Misalkan dapat kambing, berarti dia membunyikan kambing mbek 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 gitu. Nanti mencari teman kelompoknya yang bersuara sama. Misalnya ayam berarti kuku 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 atau gimana nanti. Ya, anak-anak nanti mencari nama kelompoknya sesuai dengan bunyi yang diucapkan tadi. Makanya kita harus tahu dulu nanti kelompoknya ada berapa, masing-masing ada berapa sehingga nanti pas dengan tulisan yang kita siapkan. Nah, kalau misalkan ini nanti kok dirasa sulit, nanti mungkin nama hewannya bisa diganti dengan pita berwarna atau kertas berwarna. Oh, yang merah nanti cari yang merah biar anak-anak nyari sendiri. Atau bangun datar, lingkaran nanti kumpul sama lingkaran, persegi kumpul sama persegi, segitiga sama segitiga biar anak mencari temannya sendiri. Atau huruf atau angka atau lainnya. Nah, yang penting anak-anak nanti lebih seru kalau dibuat permainan dalam memilih kelompoknya. Gitu ya. Kemudian berikutnya. Atau yang kedua ini perkenalan dalam kelompok. Nah setelah anak-anak nanti sudah ketemu kelompoknya, nanti mungkin nyanyi-nyanyi dulu atau gimana. Lalu anak kita beri arahan untuk saling mengenal dalam kelompok tersebut supaya lebih akrab. Nah, pastikan nanti satu kelompok itu sudah kenal yang lainnya, namanya, alamatnya, asal sekolahnya. Nah, bisa jadi nanti kita kasih arahan, nanti setelah permainan kalian akan dicek loh teman-temannya nanti sudah benar-benar kenal apa belum. Nah nanti bisa jadi. Nah setelah itu, setelah istirahat nanti kita adakan permainan kecil, permainan kelompok. Nanti boleh masing-masing kelompok maju menyanyikan lagu boleh, atau yel-yel boleh, atau tebak sahabat. Ayo Mas Budi maju sama kelompoknya. Mas Budi saya kasih tebakan. Ayo temanmu yang ini namanya siapa? Tadi sudah kenal apa belum? Nah, bisa jadi seperti itu. Atau yang ketiga yang lebih agak berat mungkin tebak gaya. Satu kelompok maju, kemudian membelakangi, satu dikasih tulisan. Nah, misalkan tulisannya kok gajah misalkan. Jadi dia nanti memeragakan, satu temannya ditepuk bahunya menghadap, sementara yang lain masih membelakangi. Nanti dia si Budi nanti harus memeragakan gajah itu seperti apa gitu ya. Nanti temannya menebak itu bukan dengan diucapkan tapi ditirukan gayanya. Nah, nanti dilanjutkan temannya sampai selesai. Teman yang terakhir nanti menirukan dulu baru menebak. Nah, nanti seru ini Bapak Ibu, karena bisa jadi yang pertama gajah nanti akhirnya malah jadi kursi, itu bisa jadi. Nah, ini yang biasanya seru di sini. Nanti Bapak Ibu pilih silahkan yang sederhana apa yang lebih kompleks seperti ini. Oke, hari kedua sudah selesai, sekarang hari ketiga. Hari ketiga nanti anak-anak buat bingkai foto. Anak-anak dari rumah sudah membawa foto. Terus nanti kita siapkan bahan-bahannya, mungkin kertas karton, gunting, tali, pita, lem, atau spidol. Nah, nanti anak-anak di situ menempel fotonya di karton yang sudah kita siapkan. Atau anak nanti menggunting kartonnya sendiri juga malah bagus. Anak menyiapkan di situ, kalau sudah selesai tempel di fotonya ditempel, kemudian dikasih hiasan, ada pita, nanti dibuat sebagai
identitas diri ya. Setelah itu nanti kalau ada waktu biar anak-anak saling berkenalan lagi, menunjukkan fotonya, namanya, nanti saling berkenalan di situ. Jangan lupa tetap kita dampingi karena ini pakai alat-alat itu ya Bapak Ibu. Oke, sudah hari keempat sekarang. Motivasi dan cita-cita. Nah, ini mulai materi yang agak serius Bapak Ibu. Oke, biasa yang pertama pekondisian nyanyi. Ini durasi waktunya bisa disesuaikan Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Terus kemudian nanti pengenalan tentang sekolah. Oh, nanti PAUD sama SD bedanya tuh ini loh kalau belajar. Sekarang kurikulumnya itu kurikulum namanya Merdeka. Kurikulum Merdeka itu begini. Ya, tentu saja karena usia anak masih kelas 1 SD nanti disampaikan dengan gaya bahasa anak-anak. Mungkin bisa berupa dongeng, mungkin bisa berupa cerita, gitu kan. Nah, nanti supaya anak-anak paham, oh di SD dengan di PAUD itu bedanya seperti ini ya. Nanti kalau ada waktu di sini tata tertib sekolah itu seperti ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, nanti disampaikan di sini. Nah, karena di sini tadi ada motivasi, kurikulum Merdeka itu kalau dihubungkan dengan perkembangan zaman, kebutuhan zaman tentang profesi itu kan sangat pas sekali. Di mana anak sudah punya pandangan, oh berarti kurikulum Merdeka itu demi masa depan. Jadi nanti setelah istirahat anak-anak menulis mimpinya, menulis cita-citanya karena sudah dikasih motivasi pada sebelum istirahat tadi. Nah, untuk menulis motivasi nanti ada beberapa alternatif Bapak Ibu. Jangan lupa diawali dulu dengan motivasi, pentingnya memiliki impian, kemudian nanti beberapa contoh profesi, guru menceritakan profesi ini itu enaknya ini, kalau sekolah di sini anak pinter itu kalian bisa meraih mimpi itu harus rajin belajar, itu kan. Nah, nanti untuk pohon mimpi, untuk menulis mimpi dan cita-cita nanti ada 2 kegiatan. Nah, alternatif nanti Bapak Ibu bisa pilih. Yang pertama namanya pohon mimpi. Kita menyiapkan gambar pohon. Nah, nanti ada daun-daunnya itu. Lah daun-daunnya itu dibagikan ke siswa-siswa. Anak-anak menulis di situ mimpinya itu seperti apa. Nah, biarkan anak berimajinasi. Nanti ditempel di pohon itu. Nah, kalau sudah nanti kita baca tanpa menyebut namanya kalau anaknya malu. Mimpinya ada yang pengen jadi YouTuber, ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi polisi. Nanti kita baca sambil kita jelaskan permainan di situ. Tentu anak senang gitu ya. Terus atau permainan yang kedua, yang pertama pohon mimpi, yang kedua pesawat cita-cita. Nah, anak dikasih kertas, kemudian nanti disuruh membuat pesawat terbang. Nanti dituliskan di pesawat itu cita-citanya. Terus kita kumpulkan anak-anak. Nah, kemudian nanti meluncurkan pesawatnya bersama-sama, semoga cita-citanya tercapai. Atau bisa ditempel di pohon yang asli juga bisa Bapak Ibu. Kita ditulis terus nanti ditempel di pohon, digantungkan di pohon itu juga bisa. Monggo Bapak Ibu pilih mana yang paling menarik menurut Bapak Ibu masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut masuk hari kelima Bapak Ibu, yaitu mengenalkan lingkungan sekolah. Nah, kamar mandinya di mana, toiletnya di mana, perpustakaannya di mana, kantinnya di mana, nanti kita kenalkan. Nah, tapi memperkenalkan ini kami kemas dalam bentuk permainan. Permainannya adalah berburu peta harta karun. Nah, nanti akan kami jelaskan Bapak Ibu. Yang pertama pekondisian, biasa nyanyi-nyanyi seperti itu. Kemudian kita menceritakan tentang lingkungan sekolah. Nah, dikasih ceramah dulu lah istilahnya. Perpustakaan di sini gunanya ini. Nah, nanti kita bagi kelompok, kemudian nanti kita mencari peta harta karun untuk mengunjungi sarana prasarana sekolah. Nah, caranya gimana? Ini buat peta lingkungan sekolah yang menyangkut beberapa petunjuk di area pencarian. Nah, pastikan peta tersebut memiliki tingkat kesulitan sesuai dengan usia anak. Jangan rumit-rumit Bapak Ibu. Nah, pastikan peta yang dibuat dimulai dari titik yang berbeda agar tidak saling bertabrakan. Kan nanti beberapa kelompok. Kalau titik awalnya sama, nanti kan bareng-bareng jubel nanti tempatnya Bapak Ibu. Nah, makanya ada yang dimulai dari perpustakaan, ada yang dimulai dari toilet. Nah, di mana di perpustakaan, di toilet, di mana di kantin atau di mana lagi kita berikan hadiah di sana, harta karun, mungkin berupa jajan atau berupa permen, itu nanti kita letakkan di sana. Nah, kita kasih peta, ini nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Terus nanti kita kasih petunjuk, jangan yang sulit-sulit. Kalau anak merasa kesulitan, kita sudah siap untuk ditanya Bapak Ibu. Nah, kita siap, pastikan fasilitator siap hadir
dalam permainan untuk memberikan arahan, sehingga nanti anak-anak merasa senang berkunjung ke perpustakaan, dia mencari di sana ada petunjuknya, harta karunnya diletakkan di sini, petanya di sini, dari pintu itu nanti petanya ke kanan, itu kan nanti anak-anak ketemu. Nah, kemudian hari terakhir ini Bapak Ibu, hari terakhir untuk minggu kedua yaitu tukar kado dan makan bersama. Nah, ini yang menarik, anak-anak senang kalau ini Bapak Ibu. Nah, tentu saja anak-anak itu sudah membawa kado dari rumah. Monggo silahkan, nanti 5.000 boleh, 2.000 atau 10.000. Bawa jajan dari rumah dibungkus kado sederhana pakai koran atau bagaimana. Nah, nanti dikumpulkan semua. Kita siapkan juga, barangkali nanti ada siswa yang tidak membawa, itu bisa jadi sekolah juga sudah menyiapkan beberapa alternatif untuk siswa yang tidak kebagian nanti kalau lupa membawa, kan siapa tahu bisa jadi. Biasanya seperti itu, ada yang lupa membawa. Tapi kalau beberapa tips kemarin yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu sudah laksanakan, sudah membuat grup WA, sudah menginformasikan kepada orang tua, maka insya Allah semuanya akan membawa Bapak Ibu. Nah, nanti setelah terkumpul kadonya diletakkan di aula jadi satu, anak berkeliling, lalu kita dongeng di sana, kita dongeng tentang persahabatan. Nah, di situ ada tanya jawab, siapa yang berani maju, siapa yang bisa menjawab ini, nanti maju 2 orang, yang satunya ngambil dikasihkan teman yang lain. Sebaliknya, yang satu ngambil dikasihkan teman lainnya. Nanti sampai semuanya dapat, lalu bareng-bareng ketika istirahat dibuka bareng, makan bersama. Jangan lupa jaga kebersihan, kita mengajari tentang kebersihan. Nah, nanti setelah istirahat, anak-anak sudah membawa bekal dari rumah, nanti makan bersama di situ. Nah, untuk pekan pertama sudah selesai. Nah, kemudian untuk pekan kedua Bapak Ibu, ini saya kira ini sudah melazim, jadi tidak kami kasih langkah-langkahnya. Jadwalnya nanti bisa mengacu ke sini ya Bapak Ibu untuk jam-jamnya. Bisa berupa ini, mengenalkan ekskul dan menggali profil siswa. Gaya belajar apa, nanti kita siapkan instrumennya untuk menggali siswa yang punya bakat apa, gaya belajarnya seperti apa. Karena pada kurikulum Merdeka ini nanti akan sangat berguna Bapak Ibu untuk pembelajaran berdiferensiasi, nanti akan sangat berguna. Bapak Ibu setelah mengenalkan ekskul nanti bisa menggali profil siswa. Nah, nanti bisa kita pandu, ya. Kemudian untuk 8 ke 9, untuk hari 8 9 nanti kita adakan lomba seperti biasalah, lomba ringan-ringan berkelompok biar anak itu seneng. Ada lomba lari estafet yang lucu-lucu, ada lomba basah-basahan mungkin. Nah, nanti untuk hari ke-10 senam dan jelajah alam. Paginya senam, habis senam nanti jelajah alam SD yang ada di perkampungan itu. Kita ajari tentang untuk menjelajahi indahnya ciptaan Tuhan. Kemudian ketika di jalan melihat kambing atau apa, nanti kita diskusi di situ. Jalan melihat tumbuhan apa, kita nanti diskusi di situ. Supaya anak nanti ketika istirahat tahu jalan-jalannya, gitu, tahu jalan-jalan di lingkungan sekitar sekolah. Kemudian untuk hari ke-11 bersih-bersih lingkungan Bapak Ibu, ya bersih-bersih juga termasuk mungkin menyiapkan kelasnya dan lingkungannya nanti bersih-bersih. Dan hari ke-12 nanti penutupan dan perayaan. Ini penting sekali. Di sini nanti kita lakukan refleksi, tanya jawab tentang kegiatan selama 2 minggu, 2 pekan seperti apa. Anak kita latih untuk berani berpendapat. Nanti di situ ada hadiah-hadiahnya. Nah, nanti tentu akan seru kalau ada hadiah-hadiahnya. Nah, setelah pesta penutupan, perayaan, tentu kegiatan sudah selesai. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja nggih Bapak Ibu. Sekali lagi filenya bisa di-download di link deskripsi. Tapi mohon maaf kami beri password yang muncul satu-satu di pojok kanan atas. Semoga ada manfaatnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.